Alhamdulillah kita bisa berkajian lagi, duduk di majelis ilmu. Tapi jangan lupa bahwa tujuan utama kita dari duduk di majelis ilmu ini adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin banyak majelis yang kita duduki di situ, semestinya semakin menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu ada satu keheranan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang sering duduk di majelis ilmu, sering belajar ilmu agama Islam, tapi rupanya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama kita duduk di majelis ilmu ini tidak lain adalah untuk menambah rasa takutnya kita kepada Allah. Karena salah satu karakter daripada orang alim itu, semakin dia berilmu, semakin dia yakhsha rabbah, semakin takut kepada Tuhannya. Maka kalau ada di antara kita, na'udzubillah, yang semakin banyak ilmunya tapi rupanya semakin sombong, atau paling tidak dia merasa lebih daripada yang lain, atau dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, maka ini jangan-jangan orang yang termasuk yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Orang yang menambah ilmunya tapi tidak menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang menambah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majelis kita ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa senantiasa diawasi oleh Allah, rasa senantiasa waspada terhadap fitnah yang kapan saja bisa datang kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para ulama, para kiai, para hadirin, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita kembali untuk dapat melaksanakan satu ibadah yang besar nilai pahalanya di sisi Allah, salat subuh berjamaah. Sebelum itu juga ada di antara kita yang mampu melaksanakan 2 rakaat fajar. Dilanjutkan setelah itu kita mampu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis baginda Rasulullah SAW, dan perkataan para ulama. Mudah-mudahan Allah catat semua yang kita kerjakan pada kesempatan pagi hari ini menjadi nilai ibadah yang besar di sisi Allah, sehingga Allah mempermudah kita untuk mendapatkan pahala-pahala yang lain selain daripada pahala yang kita kerjakan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kesehatan, serta umur yang panjang dalam ketaatan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga nambah selalu rezeki kita, lapangkan rezeki kita bersama-sama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkajian lagi, duduk di majelis ilmu. Tapi jangan lupa bahwa tujuan utama kita dari duduk di majelis ilmu ini adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Artinya semakin banyak majelis yang kita duduki di situ, semestinya semakin menambah keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu ada satu keheranan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang sering duduk di majelis ilmu, sering belajar ilmu agama Islam, tapi rupanya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama kita duduk di majelis ilmu ini tidak lain adalah untuk menambah rasa takutnya kita kepada Allah. Karena salah satu karakter daripada orang alim itu, semakin dia berilmu, semakin dia yakhsha rabbah, semakin takut kepada Tuhannya. Maka kalau ada di antara kita, na'udzubillah, yang semakin banyak ilmunya tapi rupanya semakin sombong, atau paling tidak dia merasa lebih daripada yang lain, atau dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, maka ini jangan-jangan orang yang termasuk yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, man yazdad ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Orang yang menambah ilmunya tapi tidak menambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang menambah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majelis kita ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa senantiasa diawasi oleh Allah, rasa senantiasa waspada terhadap fitnah yang kapan saja bisa datang kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa ayo bersegera mumpung belum datang namanya ujian. Karena boleh jadi hari ini kita sehat, kita tak tahu bagaimana kondisi tubuh kita besok hari. Boleh jadi hari ini kita sempat untuk melaksanakan salat subuh, kita tak tahu besok masih bisa atau tidak. Hari ini boleh jadi kita masih sempat untuk bersedekah, mengerjakan ini dan itu yang mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah, dan kita tak tahu bahwa besok akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak contohnya orang-orang yang hari ini sehat, besok tak sehat lagi. Orang-orang yang hari ini masih segar bisa melaksanakan, sebetulnya dia bisa melaksanakan ibadah, tapi dia tidak melaksanakan atau tidak mengambil kesempatan itu dengan beribadah kepada Allah. Besok harinya dia jatuh sakit dan tidak mampu lagi untuk beribadah kepada Allah. Adapun kita ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terbiasa dengan amal soleh, mudah-mudahan termasuk dalam kategori lahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak ada hentinya. Artinya Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kalau ada di antara orang yang senantiasa beramal menjadi kepribadian seseorang, amal ibadah tersebut, maka saatnya nanti kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengerjakan amal ibadah yang biasa ia lakukan itu, Allah tetap catat pahalanya, pahala orang sehat, pahala orang mukim. Artinya hari ini kita masih dapat bermajelis. Kalau besok rupanya kita sakit, atau besok dalam keadaan bersafar, atau besok kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah yang biasa kita lakukan, itu tetap ada pahalanya. Allah catat itu semuanya. Maka jadikan amal ibadah ini menjadi satu kebiasaan. Kalau katanya Fudail bin Iyad itu, tidak ada satu orang pun yang membiasakan satu karakter kebaikan, satu akhlak yang baik selama 40 hari, kecuali Allah akan catatkan baginya di atas karakter tersebut. Maka bersabarlah di atas kebaikan, paling tidak selama 40 hari kita melakukan kebaikan, bersabar di atas kebaikan tersebut, maka setelah 40 hari itu Allah akan menetapkan karakter yang kita biasakan itu menjadi kepribadian kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bahasan kita adalah menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah. Karena itulah tujuan utama kita di dunia ini, yang penting Allah ridho. Di akhirat nanti satu pahala yang lebih tinggi dibandingkan dengan surga yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak sulit, tapi tidak juga mudah. Harus ada upaya dari kita.
maka upaya itulah yang nantinya akan berbuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bab lain daripada menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara berakhlak yang mulia. Husnul khuluqi, akhlak yang mulia. Lagi bahwa hari ini sedang viral orang-orang yang dianggap walinya Allah itu seperti apa. Ada orang yang kagum, ada orang yang bisa menebak-nebak masa depan seseorang, dianggap bahwasanya dia adalah walinya Allah. Ada orang yang mengaku dirinya bisa terbang, bisa ini. Ada orang yang menganggap dia adalah walinya Allah. Tapi perlu kita balikan kembali kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa walinya Allah itu orang yang senantiasa mengerjakan yang fardu-fardu, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya pun menjadi kebiasaan bagi walinya Allah itu. Dan salah satu akhlaknya, salah satu sifat dan karakternya orang yang dicintai Allah adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik, akhlak itu pribadi, karakteristik seseorang. Dalam bahasa Arab dia disebut khuluqun, pakai kha dhammah, khuluqun. Ada lagi ciptaan atau bentuk, itu dalam bahasa Arab hurufnya masih sama, kha, lam, qaf, tapi harokatnya saja yang berbeda. Khuluqun itu akhlak, khalqun itu ciptaan. Maka kita dianjurkan dalam berdoa ketika kita bercermin itu, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perindah ciptaanmu, bentukku, maka perindah juga akhlakku. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa khuluqun, akhlak itu pada hakikatnya adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tujuan diciptakannya sesuatu tersebut. Bertanya tentang akhlaknya mulut, maka kita kembalikan, mulut ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berkata-kata, untuk berbicara, tidak sekedar itu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa mulut ini diciptakan untuk berkata yang baik-baik saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan am liyasmut. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka katakan yang baik atau diam. Maka seseorang dianggap berakhlak dia dengan mulutnya ketika dia mampu menjadikan mulutnya itu sesuai dengan tujuan diciptakannya mulut tersebut. Begitupun dengan tangan, begitupun dengan kepala, begitupun dengan apapun yang diciptakan oleh Allah. Kita bertanya, itu sudah berakhlak atau belum? Maka dia sudah digunakan dalam tujuannya yang semestinya atau belum? Itulah akhlak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang dipuji pertama kali itu adalah akhlaknya baginda Rasulullah. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sesungguhnya engkau berada pada akhlak di atas rata-rata. Ala, di atas, khuluqin azim, bukan pada perangai yang baik, tapi di atas perangai yang baik. Maksudnya apa? Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau ada orang yang kita kagum dengan kesabarannya, maka kesabaran baginda Rasulullah itu di atas kesabaran orang tersebut. Kalau ada orang yang kita kagum akan kebaikan orang tersebut, maka perlu kita ketahui kebaikan baginda Rasulullah di atas kebaikan orang tersebut. Kalau ada orang yang kemudian kita kagum dengan kesabaran orang tersebut, maka ketahuilah bahwa kesabaran baginda Rasulullah di atas kesabaran orang tersebut. Makanya ada yang mengatakan bahwa kalau ada orang di antara kita yang kemudian dizalimi oleh orang lain, membalas dengan kezaliman lagi, itu wajar. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Yang dizalimi dia membalas kebaikan, membalas keburukan lain, wajar kata.
Tapi kalau ada di antara kita yang kemudian dizolimi oleh seseorang, tapi dia bersabar di atas kezaliman orang tersebut, inilah orang yang bijak. Tapi kalau ada orang yang kemudian dizolimi, ditindas oleh seseorang, kemudian dia mampu membalas dengan kebaikan, itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya akhlak baginda Rasulullah itu di atas akhlak kebijakan, di atas akhlak kebijaksanaan. Ada orang yang bijaksana, di atasnya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sering sekali kita mendengarkan riwayatnya bahwa baginda Rasulullah itu sering ditindas. Tapi dengan penindasan orang tersebut Rasulullah tidak marah, tidak benci. Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar bersabar juga, tapi justru baginda Rasulullah membalas keburukan orang tersebut dengan kebaikan. Dan itu pula kita diperintahkan oleh Allah untuk meniru akhlaknya baginda Rasulullah. Akhlak di atas akhlaknya rata-rata. Sulit Ustaz, itu kan hanya Rasul saja yang bisa. Tapi kita sebagai umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mau bagaimanapun Rasulullah menjanjikan kepada kita semuanya, ada orang yang kata Rasulullah dimasukkan ke surga, surganya itu dekat denganku. Siapa? Itu orang yang paling baik akhlaknya, kata. Inna aqrabakum majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat majlisnya pada hari kiamat dengan diriku adalah orang yang paling baik perangainya. Karena mau bagaimanapun baginda Rasulullah diutus ke atas muka bumi ini, selain memperbaiki akidah kita umat manusia, Rasulullah pun diutus sebagai role model, sebagai contoh, sebagai uswah. Maka kita lihat baginda Rasulullah itu perannya bukan hanya sebagai pendakwah, tapi Rasulullah pun di masyarakat, Rasulullah sebagai pemuda, dicontoh dulu kepemudaan baginda Rasulullah itu bagaimana. Rasulullah sebagai seorang bapak, dicontoh bagaimana Rasulullah menjadi seorang bapak. Rasulullah menjadi seorang suami, dicontoh bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang suami. Jadi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah menjadi dasar. Itulah cara kita berakhlak yang mulia. Tadi pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlaknya rata-rata. Hadis yang lainnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Dari Sayyidina Anas bin Malik, seorang pembantunya baginda Rasulullah yang semenjak baginda Rasulullah berada di kota Madinah, Anas bin Malik dengan ibunya menawarkan dirinya untuk menjadi pembantunya baginda Rasulullah. Lihat kesaksian dari pembantunya. Pembantu itu kan orang yang senantiasa tahu itu kan. Di luar rumahnya seperti apa, dalam rumahnya seperti apa. Karena apa? Banyak di antara kita yang baik kepada orang di luar rumah, tapi dengan orang yang berada di dalam rumah, oh, menjadi orang yang paling bengis dia. Di luar rumah dia dermawan, rupanya sama istri sendiri dia pelit, sama anak sendiri pelit. Ada yang seperti itu. Maka kesaksian Anas bin Malik ini mencerminkan bagaimana akhlak baginda Rasulullah di dalam rumahnya baik, di luar rumahnya juga baik. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqan. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bagaimana baiknya akhlak Rasulullah? Ada disebutkan oleh beliau. Kata beliau, saya ini membantu Rasulullah SAW lebih dari 10 tahun. Kata beliau membuat kesaksian, ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau membuat kesaksian bagaimana bentuk ciptaan atau bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau mengatakan, saya belum pernah menyentuh kain sutra yang lebih lembut dibandingkan dengan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tangannya Rasulullah itu lembut.
Ya boleh jadi memang tangannya Rasulullah itu lembut, atau boleh jadi juga memang prasangka atau penilaian daripada Anas bin Malik karena terlanjur cinta kepada baginda Rasulullah, maka semuanya itu indah. Karena akhlak itu kadang-kadang membuahkan pandangan jasmani pun terlihat baik karena akhlaknya seseorang. Ada orang yang biasa saja wajahnya, tidak begitu ganteng, tapi karena akhlaknya mulia, jadi terlihat ganteng dia, jadi nampak cantik dia. Tapi ada orang yang jasmaninya indah, bagus, tapi akhlaknya tidak bagus, maka tidak bagus juga nampak. Maka ini Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah itu tangannya lebih lembut dibandingkan dengan sutra. Kemudian beliau mengatakan juga, ma syamamtu raihatan qat atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya belum pernah mencium ada bau yang lebih wangi dibandingkan baunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara jasmaninya baginda Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya telah membantu baginda Rasulullah selama 10 tahun. Luar biasa. 10 tahun. Kadang-kadang 3 tahun, jangankan 3 tahun, 1 minggu saja. Jangankan 1 minggu, 1 malam saja kita bersama dengan seseorang sudah bisa mengungkap kepribadian seseorang, baik atau tidaknya. Makanya dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu, ada seseorang yang mengaku tahu tentang seseorang. Kata beliau, saya tahu si fulan itu demikian. Pertanyaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, hal safarta ma'ahu, engkau pernah berjalan belum bersama dia? Pernah nginep belum sama dia? Karena mengungkap semua karakter itu. Nah ini Sayyidina Anas bin Malik, beliau membantu baginda Rasulullah selama 10 tahun. Artinya kalau ada keburukan dari baginda Rasulullah mestinya nampak oleh Sayyidina Anas bin Malik. Tapi pengakuan daripada beliau, fama qala li quttan uff wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu walam af'aluhu ana fa'altak kadzalik. Jadi kata beliau, saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun saya membantu beliau itu, beliau belum pernah mengatakan kepada diriku Artinya itu kan sebagai ekspresi tidak sukanya baginda Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Tapi nggak pernah itu. Kenapa sih gini? Atau kalau Sayyidina Anas bin Malik sudah mengerjakan sesuatu, dan sesuatu itu barangkali tidak sesuai dengan harapan baginda Rasulullah, Rasulullah tidak memprotesnya. Tidak, justru baginda Rasulullah mengatakan, loh kenapa engkau mengatakan demikian? Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa tidak seperti ini? Atau kalau Sayyidina Anas bin Malik belum melakukan sesuatu, Rasulullah belum pernah protes kepada Sayyidina Anas bin Malik, kenapa engkau belum melakukan demikian? Itu Rasulullah. Kepribadian seorang atasan semestinya seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan kadang kita tak sabar dengan bawahan kita seperti apa. Ada sesuatu yang tak baik kan langsung kita protes biasanya kan. Ini Sayyidina pernah ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik kepada oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa kok demikian? Kenapa kok engkau belum pernah memprotes, mengkritisi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik? Kata Rasulullah, kalau memang dia mampu untuk mengerjakan, dia pasti akan kerjakan. Itu standarnya baginda Rasulullah. Ini kan agak sulit bagi kita sebagai atasan melihat bawahan seperti itu, Pak. Tapi luar biasa sabarnya baginda Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW senantiasa memahami kondisi, tahu situasi. Makanya ada kesaksian dari sahabat itu bahwa Rasulullah SAW itu kalau ngajak ngomong seseorang itu temanya disesuaikan dengan orang yang diajak ngomongnya itu. Kalau yang diajak ngomongnya misalnya anak-anak, ya beliau berusaha untuk menjadi anak-anak. Kalau yang diajak ngomongnya bapak-bapak lebih tua daripada beliau, beliau pun memposisikan dirinya lebih muda daripada orang tersebut. Ini juga termasuk daripada akhlak yang mulia, menempatkan situasi sesuai dengan kondisinya tersebut.
menempatkan sesuatu sesuai dengan situasinya tadi. Maka Masya Allah, Rasulullah selama 10 tahunnya ini menjadi 10 tahun yang berharga daripada Sayyidina Anas bin Malik untuk dicontoh beliau bahwa Rasulullah belum pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ini juga termasuk daripada akhlak mulia. Kana khuluquhu Quran. Lalu akhlaknya Rasulullah itu bagaimana? Ya akhlaknya Rasulullah itu akhlak Quran. Itu jawaban daripada Sayyidah Aisyah. Ditanya akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Ya akhlaknya Rasulullah secara umum akhlak Quran. Apa yang disebutkan dari Al-Quran itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemudian ada perinciannya dari hadis baginda Rasulullah itu seperti apa sih Rasulullah itu? Salah satunya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu bahwa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Rasul senantiasa menyukai mendahulukan sesuatu dengan yang kanan. Yang baik-baik itu Rasulullah mencintai dengan yang kanan-kanan. Memulai dengan yang kanan-kanan. Melangkahkan kaki pakai kanan dulu. Pakai sepatu kanan dulu. Pakai baju pun pakai kanan dulu juga. Semuanya diawali dengan yang kanan-kanan kalau yang bagus itu. Faman arada an yakuna min ahsanin nasi khuluqan fa alaihi at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di antara kita yang ingin akhlaknya seperti baginda Rasulullah, semestinya dia paham Al-Quran. Paham Al-Quran menjelaskan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Barulah kita bisa mencontoh bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi, ya barangkali ada di antara kita yang belum memahami Al-Quran. Ada juga di antara kita yang belum bisa membaca semua hadis tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan standar akhlak baik itu seperti apa? Rasul bilang, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Gampangnya Pak, kata Rasulullah, akhlak yang mulia itu akhlak yang enak untuk dipandang. Husnul khuluq, kebaikan itu adalah perangai yang enak untuk kita pandang. Jadi kalau ada seseorang melakukan sesuatu kita enak melihatnya, oh berarti dia husnul khuluq. Tapi standarnya bagaimana? Yang diridhoi sama Allah, yang kita suka. Karena namanya pandangan manusia itu kan selalu beda satu sama lain kan. Orang ada yang pergi ke masjid pun ada juga yang menganggapnya tak baik kan. Ada ibu-ibu yang pakai baju menutup aurat pun ada juga yang komentar tidak baik kan. Jadi kembalikan lagi pandangannya manusia itu, pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi akhlak yang mulia, ikuti bagaimana pandangannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi tadi standarnya, kebaikan itu seperti apa sih Rasul katanya. Dijawab oleh Rasul, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu yang enak untuk dipandang. Perangai yang enak untuk dipandang. Wal ismu, adapun kejahatan, dosa, mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'u alaihi nas. Keburukan, dosa, gampangnya, dosa itu sesuatu yang kalau kita pandang tidak enak kita melihatnya. Atau kalau kita melakukan sesuatu tersebut, kita malu kalau ada orang melihat kita melakukan keburukan tersebut. Dosa juga, keburukan juga, standarnya adalah hati seseorang. Kalau hati kita merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut, berarti itu dosa katanya. Mahaka fi sadrika, sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ya karena memang hati seseorang ketika diciptakan kan Allah sudah memberikan ilhamnya masing-masing kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah membekali ini baik, ini buruk. Jadi kalau ada orang kemudian keluar dari Masjid Al-Uswah ini mengambil sandal yang bukan miliknya, walaupun dia tidak mengetahui undang-undang, dia tidak membaca hadis, tidak membaca Al-Quran, tapi pasti hatinya itu akan mengatakan ini tidak baik, ini sandalnya orang lain. Itu hati yang berbicara. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa kalau ada satu pilihan, ada dua pilihan yang kemudian kita bingung di atas dua pilihan itu, istaftih qalbak,
Silakan tanyakan pada hati, karena hati kita ini sudah dibekali oleh Allah sensor akan kebaikan dan keburukan, itu sudah paham hati kita. Tapi kenapa kok ada hati orang yang tidak memahami kebaikan dan tidak memahami keburukan? Itulah barangkali hati yang mati, atau hati yang sudah terlalu banyak hitamnya. Yang kalau kata baginda Rasulullah, sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia berbuat dosa, dia ada titik hitam. Maka semakin banyak titik hitam itu, semakin dia tidak merasa bahwa apa yang ia lakukan itu adalah perbuatan dosa. Jadi mohon maaf, na'udzubillah, kalau ada di antara kita yang sudah melakukan pelanggaran, perbuatan buruk, lalu kemudian hati kita masih nyaman saja di atas perbuatan tersebut, jangan-jangan hati kita sudah dimatikan oleh Allah. Hidupkan kembali dengan bagaimana caranya beristighfar kepada Allah. Kalau dalam hadis itu mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Rasulullah, wa in saqula wastaghfara, kalau dia meninggalkan perbuatan buruk tersebut dan beristighfar, dia bagaikan noda yang kemudian dicuci oleh Allah. Hati sekuat apapun nodanya, sebanyak apapun nodanya, kalau sering beristighfar juga hilang juga, bakal terasa juga itu mana baik mana buruk. Jadi kalau di antara kita ada yang sudah merasa bahwa ini kok nggak kerasa lagi mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, nah banyak-banyak beristighfar. Karena biasanya orang kalau pertama kali dia melakukan kesalahan, ada getaran hati. Getaran hati itulah yang Allah ilhamkan kepada hati kita. Yakinlah kalau ada di antara seseorang yang baru pertama kali berbuat maksiat, ya taruh saja berselingkuh atau minum khamr untuk pertama kalinya dia pasti akan bergetar itu hati. Akan ada rasa takut. Mencuri pertama kali pun barangkali rasa takutnya luar biasa. Tapi kalau lama-kelamaan dia sudah berusaha untuk memberanikan diri untuk melakukan perbuatan tersebut, lama-kelamaan Allah tutup. Lama-kelamaan Allah bilang, sudahlah, biasa saja dengan dosa tersebut. Maka bersyukurlah barangkali ada di antara kita bapak-bapak, ibu-ibu yang telat sholat atau bahkan yang tinggal sholat kemudian hatinya masih merasa tidak nyaman karena belum sholat. Itu berarti ada sinyal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada di antara kita yang lupanya tidak sholat, tinggal sholat, bahkan sudah lama dia tidak sholat, kemudian dia acuh tak acuh dengan perbuatan buruknya itu jangan-jangan Allah sudah tutup hatinya tadi. Allah sudah hitamkan hatinya tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi tadi bahwa standar kebaikan itu mahaka fi sadrika. Standar keburukan adalah sesuatu yang mengganjal di hati kita. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan kita benci kalau sampai ada orang yang melihat kita melakukan keburukan tersebut. Itu berarti dosa itu. Kita tak suka, karena ya wajarnya manusia ini kan normalnya kita ya, normalnya. Kalau berbuat baik kan senang kalau ada orang lihat. Siapa di antara kita yang tak suka kalau kita lagi berbuat baik kemudian ada orang tak jadi baca Qur'annya misalnya. Mau sedekah ketika ngelihat ada orang akhirnya tak jadi bersedekah, kan jarang ada orang seperti itu. Kebanyakan ketika berbuat maksiat, sudah merencanakan satu maksiat, rupanya banyak orang, akhirnya dia urungkan itu niat. Maka inilah namanya keburukan, standar daripada akhlak yang buruk tadi. Rasulullah SAW kemudian mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As, qal lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahhishan. Rasulullah itu disifati beliau bukan orang yang mudah untuk berkata-kata yang keji. Insyaallah. Alhamdulillah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu diselamatkan oleh Allah, lisan kita baik semuanya yang keluar dari mulut kita. Tapi tolong juga mari sama-sama kita awasi anak-anak kita. Anak kita itu dalam rumah kita bisa mengawasi, di luar rumah berkawan dengan orang yang mudah mengatakan keburukan. Ya, bahasa-bahasa hewan itu semuanya sudah keluar semuanya kan dari orang-orang itu, dari anak-anak itu kan. Terlebih lagi sekarang, mohon maaf itu ya Allah, dengan anaknya kita jaga, dengan kawannya kita jaga, anaknya sudah kita jaga, tontonannya rupanya kan, YouTube-nya dia tonton orang-orang yang sedang ngegame, ya kata-kata apa namanya ya buruk, apa namanya
Begitulah yang tidak baik itu keluar daripada orang-orang yang dia tonton, anak-anak tonton sehingga dia mudah. Dan Rasulullah SAW diceritakan bahwa beliau bukan orang yang mudah untuk berkata-kata yang buruk, fahishan. Mulutnya betul-betul dijaga oleh baginda Rasulullah SAW. Karena tadi Pak, bukan urusan maksiat saja, perkataan yang buruk pun kalau sering keluar dari mulut seseorang, oh itu kayaknya sudah menjadi kebiasaan. Kalau orang biasa ngomong misal kacau, kalau kacau masih ya yang buruk-buruk lah, kemudian dia biasakan gitu kan, dia biasakan ngomong tersebut, lama kelamaan Allah akan tutup hatinya dalam bab ini. Artinya perkataan yang buruk itu sudah menjadi hal yang biasa bagi orang ini. Nauzubillah. Ya Allah, kita temukan sekarang itu bukan hanya kawannya, tapi ibu kawannya ini pun, bapak kawannya ini pun, Masya Allah. Itu rumah atau kebun binatang, kadang-kadang kan semua binatang dikeluarkan di situ kan. Ya kucing, ya apa, anaknya pula yang dikasih tahu yang seperti itu. Akhirnya anaknya ikut ke emaknya. Anaknya memberikan contoh kepada kawan yang lainnya. Ini dikasih tahu, dan ini pun termasuk akhlak yang baik. Bapak Ibu, akhlak yang baik itu tidak terasa, itu merupakan pahala. Berkata-kata yang baik, tidak berkata yang kotor, itu kan merupakan pahala juga. Besar juga pahalanya. Di samping baginda Rasulullah katanya dijanjikan. Nah, ini luar biasa, bisa berkata yang baik-baik saja. Dan Rasulullah mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang spesial di antara kalian, atau pilihan di antara kalian, orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang berakhlak baik. Akhlak itu kan bukan hanya kepada Allah saja. Ada akhlak kepada manusia, ada akhlak juga kepada hewan, Bapak Ibu. Jangan lupakan bahwa hewan-hewan pun suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Allah untuk dimintai kisosnya itu. Kalau ada di antara manusia yang kemudian berbuat zalim kepada seekor hewan, hewan itu nanti akan dibangkitkan, dimintai kita pertanggungjawaban daripada keburukan yang kita lakukan kepada hewan tersebut. Maka luar biasa. Kok hewan ada akhlaknya juga? Karena kita banyak menemukan riwayat-riwayat ada orang yang biasa saja ibadahnya, tapi rupanya dia punya hewan peliharaan, dia berbuat baik kepada hewan tersebut, masuk surga. Ada juga orang yang hebat, seorang perempuan kan diceritakan itu, punya kucing katanya, dia tidak dikasih bebas makan kucing tersebut, tidak dikeluarkan daripada kandangnya, tapi tidak juga diberi makan di dalam kandangnya, mati di neraka dia. Oleh sebab akhlak kepada hewan tidak baik. Ada seorang anak muda yang kemudian dia haus, masuk ke dalam sumur, keluar melihat ada seekor anjing yang ketika itu sedang haus, menjilat-jilat tura, katanya menjilat-jilat tanah yang basah. Akhirnya dia turun lagi ke bawah, mengambil air dengan mulutnya, sandalnya atau sepatunya itu digigit karena sulit dia naik ke atas sumur tersebut. Itu pula sebab dia masuk ke dalam surga. Ada seorang pelacur katanya, kan ini tidak terjadi di zamannya Rasulullah, tapi terjadi di zaman dulu, diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada seorang pelacur yang kemudian ya dia tidak baik, tapi rupanya dia memberi minum seekor anjing, masuk surga juga. Tapi tadi ada orang yang berbuat buruk, dibiarkan, diterlantarkan hewan peliharaannya, justru menjadi sebab orang ini masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka akhlak kepada Allah dijaga, akhlak kepada manusia dijaga, kepada hewan juga dijaga. Masya Allah, luar biasa Pak. Ada di muqaddimahnya Sahih Bukhari itu disebutkan itu, Imam Bukhari itu tidak menerima riwayat hadis orang yang pernah berbohong, sekalipun berbohong kepada hewan. Bohong kepada hewan gimana? Rupanya dulu ada seseorang yang riwayat hadisnya itu tidak diterima oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena diketahui orang itu pernah berbohong kepada keledai. Bohong kepada keledai gimana? Saat dia sedang makan, keledai datang, dia lemparkan sesuatu agar dianggap sesuatu itu makanan buat keledai tadi. Ini kan sering kita lakukan gitu ya. Lagi asik-asik makan, kucing datang, kita lempar entah sandal entah apa, biar dikira makanan. Itu rupanya Imam Bukhari tidak menerima riwayat hadis orang yang pernah berbohong kepada keledai.
Allahu Akbar. Kalau kita jumpa sama Imam Bukhari ini kira-kira entah apa yang diterima sama beliau kan. Bohongnya bukan sama hewan saja kan. Ini luar biasa. Jadi akhlak kepada hewan pun tetap dijaga, karena hewan pun nantinya akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan kembali. Ini sejujurnya kami kesini ragu tadinya mau menyampaikan materi atau tidak, lagi kurang enak badan Pak, menggigil badan kami. Dari tadi malam menggigil, flu juga, batuk juga. Tapi rupanya obatnya memang mik al-uswah ini jadi obat. Agak sembuh juga, lupa sakitnya. Atau nggak tahu, kayaknya ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh-soleha ini. Jadi kami alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Suatu saat nanti kita akan ditimbang mana yang lebih berat, kebaikan kita atau keburukan kita, dan tidak ada yang lebih berat dalam timbangan kita kecuali berbuat baik, husnul khuluq, berperangai baik, kata Masya Allah. Maka jangan sepelekan perbuatan baik, akhlak mulia itu senyum kepada orang lain, itu akhlak mulia, dan itu berat juga timbangannya di sisi Allah. Menyapa ini Masya Allah, hari ini Pak sudah dibuatlah itu meme-meme, apa namanya, video-video yang lucu-lucuan, katanya orang basa-basi itu daripada akhlak yang mulia juga loh, membuat orang senang itu kan. Tapi dibuatlah video itu, alah nggak usah basa-basi lah apa segala macam, tak usah senyum. Bapak barangkali ada orang lewat, tetangga kita lewat, ya kan basa-basi gitu. Kemana Pak? Ke pasar. Tahu kita dari pasar. Atau lagi nyapu Bu, ya memang tahu kita lagi nyapu kan. Ibu tersebut pun lagi nyapu, itu akhlak baik Pak, nyapa. Tapi sekarang berusaha itu, anak-anak muda sekarang mencoba, udah tahu lagi nyapu katanya kan. Itulah akhlak baik. Makanya Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa wajhuka biwajhin talqin. Ini hadis ini terjadi sekarang. Kata Rasulullah, jangan menghina satu kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, walaupun seseorang menemui saudaranya dengan wajah yang mulia, wajah yang tersenyum. Orangnya apa? Basa-basi itu kan ya. Ya basa-basi pakai uang tak bisa, pakai kiriman makanan tak bisa, paling tidak ketika berjumpa dengan tetangganya itu sudah bagus banget lah, daripada tidak ada tutur sapa di antara tetangga. Lagi makan Pak, ya tahu lagi makan gitu. Tapi itu juga termasuk akhlak yang mulia, mudah-mudahan menjadi timbangan berat, pemberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Jadi jangan bosan-bosan untuk basa-basi ya. Asal basa-basinya jangan terlalu menyinggung perasaan orang lain saja. Karena basa-basi juga kan ada yang bisa saja menyinggung orang lain ketika basa-basinya urusan penghasilan atau apa, anak. Ini Rasulullah mengatakan bahwa sesuatu tidak ada yang lebih berat dibandingkan timbangannya dibandingkan dengan husnul khuluq atau perangai yang baik. Wa innallaha yabghadul fahishul badhi. Allah tidak suka dengan orang yang tidak menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan, apa kalau kata orang Melayu bahasa carut gitu ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dalam bab husnul khuluq dan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Itu barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau kita diskusikan, kami persilakan. Tapi ini ada titipan satu lembar, tulisannya baik indah, di atas kertas yang indah juga. Mudah-mudahan akhlak orang yang nulisnya pun indah juga. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita berada di majelis ilmu kajian, terutama kajian setelah salat subuh, ketika Ustaz sedang menyampaikan kajian, masuk waktu syuruk, lalu ada jamaah yang salat syuruk duluan.
sementara kajian sedang berlangsung. Tidak menjadi masalah. Mau salat suruk duluan juga tidak apa-apa, karena kita tak tahu kebutuhan orang tersebut kan. Barangkali setelah salat suruk sudah ditunggu sarapannya oleh suaminya. Oh, itu baik juga, bagus juga. Kita berprasangka baik saja. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih baik, ibadah atau menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu ini luar biasa. Nomor satu menuntut ilmu ini. Ya, kalau baca Quran dengan nuntut ilmu, ya nuntut ilmu ini luar biasa. Ada baca Quran juga kok di sini, dibacakan juga ayat Al-Qur'annya. Itu. Tapi tetap kita juga berprasangka baik. Ada orang yang ketika kajian kemudian dia mau baca Quran, barangkali dia punya target untuk menghatamkan Al-Qur'an. Ada orang lagi kajian kemudian dia salat suruk duluan gitu kan, yang lain masih belum. Ya nggak apa-apa, barangkali dia sudah punya janji dengan suaminya. Berprasangka baik saja. Yang penting tidak melanggar. Yang penting bukan sedang kajian dia bernyanyi atau apa gitu kan. Yang buat kegaduhan itu yang masalah. Kalau ada yang bernyanyi punya, kita tetap berprasangka baik juga kan. Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, suatu terjadi punya takjil. Kedepannya bagaimana? Nah, salah satunya kita mungkin 1 tahun ke depan. Kalau takjil tidak memenuhi, kita akan evaluasi dan akan kita marahi sesuatu yang salah. Pertanyaannya, pernahkah Rasul memarahi kepada sahabatnya sehingga berkaitan dengan takjil tadi itu? Yang kedua, berkaitan dengan niat. Kalau kita berniat sudah dinyatakan pahala satu oleh Allah. Bolehkah kita beribadah itu hanya dengan niat? Misalnya kita setelah sholat subuh berniat baik, boleh sekali. Kan jangan amalan baik. Terserah kita akan melaksanakan atau tidak, sehingga kita sudah mencatat amalan baiknya. Yang ketiga, untuk melembutkan hati dengan cara saling senang, apa saja tadi kita yang kita lakukan itu bisa tercapai dan kita menjadi hidup lagi. Dan yang terakhir, hukumnya kalau kita dalam guru itu kan hatinya punya saya menjadi bang, tapi kita turun. Nah, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaannya, jadi lupa yang pertama tadi apa tadi. Satu-satu Pak. Yang pertama apa tadi? Target. Apakah Rasulullah pernah memarahi para sahabatnya atau sahabatnya ketika target itu tidak tercapai? Ya kalau memang target kita harus marah sebagai atasan, marahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya marah tapi tidak keluar daripada kesopanan kita. Marah tapi tidak membenci, marahnya karena marah pekerjaan saja. Lalu apakah Rasulullah pernah ada target untuk jihad di jalan Allah, kemudian ada di antara sahabatnya itu yang keluar barisan? Itu kan target juga. Target untuk menang ada strategi. Strateginya apa? Baris yang rapi. Rupanya ada di antara sahabat itu yang keluar dari barisan. Rasulullah pukul. Namanya Sawad. Ada katakan istakim ya Sawad, yang kemudian kita akan tahu rupanya Sawad itu sengaja dia keluar dari barisan agar nanti dikisos, dan dia rupanya ingin memeluk tubuhnya baginda Rasulullah tanpa menggunakan pakaian. Artinya ini ada target juga, dan Rasulullah pun marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu marah yang didokumentasikan bahwa Rasulullah pernah marah, tapi tidak marah kesal. Cuma ini ada target, ada syariat yang harus kita jalankan baris sebelum kita berjihad di jalan Allah. Ada yang keluar dipukul sama Rasulullah, gitu. Jadi wajar, tapi marahnya pun harus wajar, gitu kira-kira ya. Juga Pak, yang kedua banyak, jadi sebetulnya ingat tadi, tapi karena ini niat, apakah ibadah itu kalau niat saja apakah dicatat? Tidak sebetulnya. Yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah sampaikan, niat yang akan menjadi pahala itu ketika niat itu menjadi sebuah keinginan dari kita. Kalau niat, saya niat ini, niat itu, tapi nggak ingin kita. Apakah niat sama ingin itu saja? Sebetulnya niat itu kan karena keinginan. Rasulullah bilang, in hamma, hamma itu menginginkan. In hamma bil hasanati, ketika seseorang menginginkan kebaikan,
maka Allah kalau baru ingin saja katanya, Allah catat itu satu kebaikan. Tapi bukan sekedar niat. Nah, niat kemudian yang penting niat. Mau tahajud, yang penting niat. Alarm sudah dibunyikan. Nah, waktunya alarm bunyi dibilang nggak apa-apa lah, cukuplah pahalanya pahala niat saja. Ini kan jadi tidak berkeinginan untuk melaksanakan kebaikan. Bawa duit 50.000, niat dulu, yang penting niat mau sedekah di Masjid Al-Uswah. Sampai Masjid Al-Uswah sudah cukuplah pahala niat saja. 50.000-nya buat makan pagi. Itu kan jadi bukan hama, artinya bukan menginginkan. Hama itu menginginkan dan ada rasa tidak enak kalau tidak dikerjakan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa lagi tadi? Oh, hati. Apalagi banyak obatnya, obat hati. Salah satu yang biasa kita nyanyikan itu kan tombol hati, itu kan ada 5 katanya, baca Quran itu juga mengobati rasa sakit hati kita. Salat malam juga, masya Allah, salat malam dalam kesendirian kemudian kita berkomunikasi dengan Allah, itu Allah bersihkan hati kita, Pak. Bersih sebersih-bersihnya itu kalau sudah salat malam itu. Apalagi ditambah dengan beristighfar di situ, banyak berpuasa, membersihkan hati. Jadi bukan sekedar beristighfar, tapi banyak amalan-amalan yang rupanya Allah gugurkan dosa itu, dalam artian hati yang sudah berdosa itu Allah gugurkan itu. Sujud, perbanyak sujud. Berjalan menuju ke masjid juga membersihkan hati juga. Adik, pahala-pahala yang bisa ada pengampunan dosa di situ, amalan-amalan yang ada pengampunan dosa di situ, itu artinya pembersih daripada hati kita juga. Terakhir, udah. Oh, burung. Ada burung. Tadi kalau bahasanya baginda Rasulullah, yang ada kucing kemudian dipelihara sama orang tersebut kan, kalau asal dia dikasih makan, kemudian dia bisa, artinya dia bisa menikmati hidup juga di situ, maka ya sudah, tidak menjadi masalah. Cuma ya jangan terlalu menzolimi juga dengan burungnya besar kemudian sangkarnya kecil gitu kan. Kasihan juga sih, karena ya kasihan artinya ya dia punya sayap ini kan untuk pergi ke sana kemari. Kita pun kalau punya kaki kemudian di rumah terus kan sakit, capek juga itu. Tidak digunakan kakinya kan. Ya kalau mau punya burung karena memang indah suaranya, silahkan buatlah sangkar yang agak sedikit besar sedikit biar tidak terkesan menzolimi gitu kan. Gitu Pak ya kira-kira. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.